Hai, selamat bertemu kembali dengan saya, Dr. Jeffrey Handoko Putra. Topik pembahasan kita hari ini adalah multiplexing. Tempat ini dapat didengarkan melalui podcast di jeffreyhp.podomatic.com. Oke, mari kita mulai. Oke, para mahasiswa, selamat bertemu kembali pada kuliah online komunikasi data. Sudah lama kita tidak bertemu, semoga tetap sehat dan tetap semangat di masa pandemi COVID ini. Oke. Pada hari ini kita akan membahas mengenai multiplexing. Apa itu multiplexing, kemudian apa manfaatnya? Kita akan lihat dari latar belakangnya terlebih dahulu. Pada saat mulai ada telepon, peneliti mencari bagaimana caranya agar jalur komunikasi bisa efisien. Maksudnya bisa mengirimkan beberapa pembicaraan melalui satu kabel. Bisa dibayangkan bila sistemnya point to point. Saat pembicaraan satu kabel yang dulu dikenal dengan telepon colok atau switching, maka akan banyak jalur yang diperlukan. Idenya adalah penggunaan satu jalur pembicaraan atau satu kabel untuk beberapa pengguna yang dalam sistem telekomunikasi disebut dengan subscriber daripada istilah user. Cara menggabungkan beberapa pembicaraan melalui kabel atau melalui satu media ini disebut dengan multiplexing. Pada awalnya, multiplexing digunakan untuk suara, namun setelah generasi telepon ketiga atau 3G, bukan hanya suara yang dikirimkan, tetapi juga data. Pengiriman suara hanya memerlukan kecepatan yang tidak besar, yaitu sekitar 9.600 hingga 64 kilobit per second. Padahal kapasitas kabel telepon sangat besar. Tidak efisien kalau banyak jalur hanya buat pengguna yang kecepatannya datanya kecil. Lebih baik digabungkan pada satu kabel yang kalau dibagi rata, biaya untuk masing-masing pengguna akan jauh lebih murah. Itu adalah idenya. Kita akan lihat di sini, jenis multiplexing yang akan dipelajari adalah FDM atau Frequency Division Multiplexing dan TDM atau Time Division Multiplexing. Oke, tampilannya sudah muncul. Sedangkan pada saat berhubungan dengan stasiun pemancar, lebih dikenal yang disebut dengan FDD dan TDD untuk akses point-to-point, sedangkan FDMA, TDMA, dan CDMA untuk sistem mempergunakan stasiun pemancar atau stasiun telepon, yaitu pengiriman pembicaraan dari beberapa orang dalam satu media, bisa berupa media kabel atau media gelombang elektromagnetik. Pada telepon, sistem ini menggantikan sistem switching. Namun ide penggunaannya pada switching masih dipakai dan diadaptasi pada CDMA. CDMA singkatan dari Code Division Multiple Access. Kita akan lihat pertama yaitu adalah Frequency Division Multiplexing atau FDM. Pengiriman dari beberapa sumber dilakukan dengan cara memberikan frekuensi carrier yang berbeda pada sinyal dari masing-masing pengirim. Pada gambar, sinyal pengirim dilambangkan dengan M1, M2, sampai MI. Subscribe I menunjukkan bahwa banyak jumlah yang dapat dikirimkan. Dalam hal ini, perlu dijaga di ruang frekuensi karena bermainnya di dalam frekuensi, agar lewat frekuensi dari masing-masing pengirim atau bandwidth tidak saling bersinggungan.
dengan lebar frekuensi dari pengirim yang lain. Pada gambar kedua diperlihatkan terdapat jarak antara setiap bandwidth untuk masing-masing pengirim. Jadi ini gambar melengkung ini merupakan bandwidth dari sinyal pertama, yang kemudian gambar kedua melengkung ini merupakan bandwidth dari sinyal yang kedua. Ada jarak atau gap di antara bandwidth kedua ini. Diberikan jarak atau gap antara sinyal sebagai contoh dari FDM misalkan adalah sinyal televisi. Dari stasiun swasta memiliki frekuensi UHF yang jelas sehingga tidak bersinggungan. Jika bersinggungan, apa yang terjadi? Kita akan menangkap dua sinyal siaran televisi yang berupa sinyal bayang-bayang saja, tidak jelas. FDM digunakan pada media transmisi yang sangat lebar, lebih besar dari sejumlah bandwidth dari sinyal kalau digabungkan. Pada gambar diperlihatkan diagram blok dari pengirim FDM dan penerima FM. Pada bagian atas adalah contoh pengiriman FDM dan pada bagian bawah adalah penerima FDM. Dari spektrum, masing-masing sinyal diperlihatkan. Pengiriman dilakukan secara bersama-sama, real time. Setiap sinyal televisi atau suara akan diterima pada waktu bersamaan. Di sisi pengguna tinggal menyesuaikan dengan lebar frekuensi dari pemancar atau pengguna yang diinginkan. FDM digunakan mula-mula adalah untuk mengirimkan suara. Demikian juga TDM. Di Amerika ada standar dari FDM yang juga digunakan untuk internasional. Kita akan lihat di sini, perusahaan AT&T merancang hierarki dari FDM untuk mengirimkan suara pada link kapasitas tinggi atau yang disebut dengan High Capacity Transmission Link, seperti melalui kabel koaksial dan sistem gelombang mikro. Perusahaan AT&T juga mengikuti jejak dari AT&T. Idenya adalah dimulai dengan 12 channel suara digabungkan menjadi satu sinyal dengan perhitungan bandwidth-nya sederhana, yaitu 12 dikali 4 kHz sama dengan 48 kHz. Setiap sinyal suara bandwidth-nya sama, yaitu 4 kHz. Spektrum dari pengiriman adalah 60 sampai 60 tambah 48, yaitu 60 sampai 108 kHz. Frekuensi carrier dari setiap sinyal suara disebut subcarrier. Berada di antara 64 sampai 108 kHz ini, dengan perbedaan increment 5 kHz. Ini adalah level pertama. Kita lihat pada tabel berikut, ini adalah level pertama dari sistem AT&T yang disebut dengan grup. Level berikutnya disebut dengan supergroup dengan jumlah channel yang lebih banyak. Terdapat 60 channel suara yang disusun dari kumpulan 5 grup dari level pertama tersebut. Masing-masing grup, atau kita sebut sinyal FDM, diperlakukan sama seperti sebuah sinyal tunggal 48 kHz. Ingat, setelah jadi FDM, maka 12 sinyal ini telah menjadi satu. Sinyalnya berupa sinyal analog. 5 sinyal FDM ini dimodulasikan dengan sinyal subcarrier yang frekuensinya berbeda dengan nilai frekuensi subcarriernya berada di rentang 312 sampai 312 ditambah 5 kali 48. Jadi mana angka 5-nya? Ya karena ada 5 sinyal. 48 karena pada level grup yang sebelumnya adalah 48 kHz bandwidth-nya. Jadi, subcarrier dari frekuensi ini adalah 312 sampai 552 kHz. Dengan increment masing subcarrier adalah 48 kHz. Serupa untuk level berikutnya akan dilakukan cara yang sama. Tentunya gap antara bandwidth sinyal juga ada, walau di sini tidak dirinci. Sinyal suara ini sendiri tidak serupa sinyal PAM, tapi berupa sinyal yang termodulasi secara digital, misal dengan
Quadrature Phase Shift Keying. Pada tabel diperlihatkan dengan jelas jumlah channel yang dikirimkan berupa kelipatan dari channel di level yang lebih rendah. Jumlah grup sebagai level yang paling tinggi bisa mengirimkan suara 10.800 dari channel suara. Wavelength Division Multiplexing atau WDM. Sebenarnya WDM itu adalah FDM, namun khusus untuk serat optik, yang bekerja dengan mentransmisikan cahaya laser monokromatik, yaitu warna cahaya ditentukan oleh panjang gelombang. Panjang gelombang yang berbeda, maka warna cahayanya berbeda. Pengiriman beberapa cahaya monokromatik pada satu kabel serat optik tidak akan saling berinterferensi, dan kecepatan cahaya sangat tinggi. Pada tahun 1997, keberhasilan besar penggunaan WDM saat laboratorium Bells mendemonstrasikan sistem WDM dengan 100 berkas cahaya monokromatik yang masing-masing beroperasi pada 10 gigabit per second dengan total data rate 1 terabit per second. Tahun 1997 ini mereka sudah menemukan WDM. WDM yang bersifat komersial memiliki 160 channel dari 10 gigabit per second. Dalam skala lab, bahkan Alcatel berhasil mengirimkan 256 channel dengan kecepatan 39,8 gigabit per second. Tapi hanya dalam skala lab. Dalam skala praktek masih 160 channel dengan 10 gigabit per second. Cara kerja WDM sama dengan FDM. Sumber sinyal adalah berkas laser yang disesuaikan warnanya atau disesuaikan panjang gelombangnya dengan panjang gelombang 1550 nanometer yang paling kecil. Pada awalnya digunakan 200 GHz untuk setiap channel, tapi sekarang WDM menggunakan jarak 50 GHz. Ini menentukan kerapatan atau densitas dari WDM. Tabel ini merupakan gambar yang memperlihatkan frekuensi dalam bentuk terahertz, kemudian bandwidth dari masing-masing sinyal. Jika FDM penggabungannya dalam domain frekuensi, maka TDM penggabungannya dalam domain waktu. Beberapa sinyal itu dibagi-bagi atau dipecah-pecah menjadi penggalan yang disebut dengan slot waktu, yang panjangnya fix atau tetap. Setiap slot waktu ini berisi satu channel, yang posisinya tidak berganti di setiap frame. Pengirim harus membagi-bagi datanya. Maaf, saya minum dulu. Oke, kita lanjutkan lagi. Pengirim harus membagi-bagi datanya menjadi potongan-potongan data yang tidak melebihi slot dari TDM. Pada gambar diperlihatkan satu frame terdiri dari sejumlah N slot. Masing-masing slot sudah di-booking oleh satu pengirim, jadi tidak bisa tepatnya ditukar. Slot bisa saja berisi informasi yang kosong jika memang kebetulan pengirim yang berkaitan tidak ada potongan data atau slot yang dikirim. Namun reliabilitas sinyal harus tinggi karena pengiriman secara real-time dijaga agar secepat mungkin tidak ada error yang memerlukan pengiriman frame ulang. Sinyal hasil TDM yang kita sebut dengan MC subscribe atau ditulis di bawah MCT, ini diambil kata C ini dari kombinasi. Sinyal hasil TDM MCT ini dapat langsung dikirimkan atau bisa dilewatkan terlebih dahulu ke modem. Buffer digunakan untuk menampung sinyal yang sudah benar tidak ada error. Jadi diusahakan karena reliabilitas sangat tinggi, jangan sampai ada frame yang
berisi data yang salah, sehingga datanya disimpan dulu di buffer. Jika datanya sudah benar-benar baik, tidak ada kesalahan, maka baru dimasukkan ke dalam slot dan dikirimkan. Jadi misalkan pemancar 1 itu ada di slot 1, slot 2 pemancar 2. Maka pada frame yang berikutnya posisinya sama. Slot 1 pemancar 1, slot 2 pemancar 2. Jika kebetulan pemancar 1 tidak mengirimkan data karena mungkin sudah selesai, maka nanti frame berikutnya isinya adalah kosong, kemudian penggalan pemancar 2. Itu memang tidak efektif karena ada data-data yang satu slotnya itu kosong. Tapi itulah kelemahan dari TDM, tetapi setidaknya pengirimannya itu bisa lebih cepat. Dan jika satu data slotnya berubah, itu tidak mengganti sinyal secara keseluruhan. Berbeda dengan FDM, jika pada FDM ada satu sinyal pengirim yang selesai atau sudah berakhir, maka total sinyal FDM-nya itu akan berubah secara total, jadi efeknya global. Sedangkan pada TDM, itu jika ada sinyal atau pengirim yang stop, maka efeknya hanya lokal. Itu adalah kelebihan dari TDM. Meskipun ketidakefisiennya adalah adanya slot yang kosong. Multiple access teknik. Saat berhubungan dengan stasiun pengguna, teknik multiplexing ini dikenal dengan nama multiple access. Misal pada sistem komunikasi telepon, WiFi, WiMAX, di mana beberapa jalur dari pengguna digabungkan menjadi satu, dan masing-masing pengguna bisa mengakses seperti point to point. Jadi, pada kasih telepon pertama, 1G digunakan FDMA, frekuensi division multiple access. Satu channel frekuensi untuk satu pengguna. Yang antar channel diberikan gap atau jarak agar tidak terjadi interferensi. Pada penerima, untuk mendapatkan sinyal dari satu pengguna, dilakukan dengan memasang filter bandpass yang sesuai. Komunikasi FDMA terjadi antara base tower station dengan base tower station yang lain. Saat pengguna meninggalkan zona BTS, maka channelnya akan digantikan oleh pengguna yang lain. Dalam istilah mobile communication disebut dengan handoff. Jadi dia meninggalkan, maka channelnya bisa masuk pengguna yang lain. Jika semua sinyal sudah penuh, nah ini masalahnya. Pengguna tidak bisa menggunakan telepon seluler. Dia akan menunggu untuk bisa berkomunikasi. Nanti kita akan mempelajari mengenai BTS, bagaimana proses handoff dan handoff-nya. Bagaimana saat orang meninggalkan suatu sel berpindah ke sel yang lain. Ini kita akan bahas. Karena pada zaman itu, satu BTS itu hanya satu frekuensi atau satu provider. Jadi ada BTS, misalkan BTS Indosat, itu hanya buat Indosat, tidak bisa sharing. Berbeda dengan zaman sekarang. Jadi satu BTS, satu provider, satu frekuensi. Itu satu channel. Dan yang multiple access berikutnya adalah TDMA, Time Division Multiple Access TDMA. Teknik ini merupakan teknik telepon generasi kedua atau 2G yang memanfaatkan teknik TDM untuk pengiriman data. Pergantian slot waktu saat ada pengguna baru itu tidak akan mengganggu sinyal secara keseluruhan, seperti sudah saya ceritakan sebelumnya, berbeda dengan FDMA. Masing-masing slot yang dikirimkan ini berupa sinyal digital yang tidak akan mempengaruhi frame keseluruhan. Jadi isinya merupakan sinyal digital yang merepresentasikan bit. Apa masalahnya? Ya jika sudah penuh, maka tentunya tetap saja semuanya bermasalah di jumlah pengguna. Pengguna telepon semakin banyak, akan telepon itu menjadi kebutuhan yang sudah tidak bisa dihindarkan. Akhirnya TDMA pun kewalahan karena jumlah dari subscriber semakin banyak. Cara lain yang pada waktu itu dipikirkan adalah yang disebut dengan
Code Division Multiple Access atau CDMA. Teknik ini menggunakan kode atau memberikan kode pada sinyal suara, sehingga bandwidth bisa digunakan bersama-sama. Ini idenya. Dan juga digunakan pada waktu yang bersamaan. Seolah-olah penggabungan dari FDMA dan TDMA, tapi tidak persis betul. Bandwidth yang digunakan dari seluruh bandwidth transmisi bisa dibagi-bagi untuk sekelompok pengguna. Pada contoh digambar beberapa sinyal suara digabungkan menjadi satu channel sebesar 125 MHz. Di sini jadi 125 MHz ini merupakan beberapa sinyal pembicaraan dari telepon seluler. Tanpa frekuensi carrier dan tanpa slot waktu, caranya dengan menggunakan kode. Orang bisa berbicara lebih lama dengan biaya yang lebih murah. Jumlah pengguna menjadi lebih banyak karena suatu channel bisa beberapa pengguna. Berbeda dengan FDMA yang satu channel itu hanya satu pengguna. Kita akan lihat secara sederhana bagaimana teknik CDMA ini pada halaman berikutnya. Namun kita juga lihat nanti bagaimana cara menguraikannya menjadi kembali ke sinyal-sinyal semula. Pada gambar ini diperlihatkan sinyal spreading. Disebut sinyal spreading karena hasilnya menjadi lebih besar ukurannya dari semula. Sinyal yang disebarkan atau ditarik. Pada contoh sederhana ini ada terdapat data sebesar 2 bit. Ini hanya contoh saja. Nanti hasilnya akan menjadi 8 bit. Ini disebut dengan teknik spreading. Lihat contoh di sini. Contoh pengguna 1, sinyalnya 2 bit, yaitu 00. Ini hanya contoh. Karena tidak mungkin cuma 2 bit. Biasanya minimal kan 1 byte itu 8 bit. Atau 7 bit kalau pada generasi suara yang pertama. Kode spreadnya merupakan kode CDMA. Diberikan 0101. Dengan kode ini, sinyal digital untuk pengguna 1 adalah sebagai berikut. Ini diperpanjang dulu, dikalikan 4 masing-masing data 2 bitnya, kemudian diekskorkan dengan kode. Sehingga hasilnya diperoleh 0101, 0101. Untuk pengguna 2, datanya 10 dengan kode spread yang berbeda yaitu 00111. Mari kita lihat bagaimana cara menyelesaikannya. Maka sinyal dapat diperoleh dengan menggunakan data terlebih dahulu 10 menjadi 111 dan 00 sebanyak 4 bit. Ini sinyal spreadnya, kemudian kita XOR-kan dengan kodenya. Sehingga diperoleh sinyal sebagai berikut. Demikian juga untuk pengguna 3. Kita berikan contoh, ada 3 pengguna di sini. Kita cepat saja, data 11, kodenya 000 4 kali, maka sinyal hasil spreadnya adalah sebagai berikut. 111, 111. Berarti di sini jika kita lihat kalau kode spreadnya adalah 4 bit, maka berapakah jumlah pengguna CDMA? Berapa kemungkinan dari kalau bitnya ada 4? Yaitu ya berarti 2 pangkat 4, yaitu 16 pengguna. Jika kode bitnya 8 bit, maka jumlah penggunanya adalah 2 pangkat 8 atau 256 pengguna. Jadi mudah saja ini kalau kita ingin menghitung berapa subscriber dalam satu channel dan dalam CDMA. Jika data tersebut dibuat menjadi sinyal analog dengan pengkodean 0 bit adalah positif 1 volt dan 1 bit adalah minus 1 volt, maka sinyalnya adalah sebagai berikut. Oke, kita lihat ini adalah merupakan sinyalnya 0 menjadi positif 1, kemudian 1 menjadi minus 1, ini adalah sinyal dari ketiga pengguna.
tersebut. Sinyal CDMA didapat dengan mudah. Caranya dengan menjumlahkan ketiga sinyal analog sehingga menjadi sinyal berikut. Kita jumlahkan, yang kita lihat adalah voltasenya, bukan bitnya lagi ya. Jadi positif 1 ditambah minus 1 ditambah minus 1, jawabannya minus 1. Oke, lihat sebelahnya, minus 1 ditambah minus 1 ditambah 1 minus 3. Jadi yang dijumlahkan adalah besaran analognya. Jangan sampai salah, sudah bukan bitnya lagi yang dijumlahkan. Ini adalah hasilnya seperti kalau digambarkan, sinyal CDMA-nya berbentuk seperti ini. Jika ada 256, maka sinyal maksimumnya itu 256 volt. Lebih besar dari PLN. Ya, ini hanya contoh. Sebenarnya kenyataannya sinyal analognya itu satuannya milivolt. Itu yang menyebabkan daya listrik CDMA sangat rendah. Sehingga memudahkan umur pembicaraan menjadi lebih panjang karena dayanya rendah. Untuk menguraikan sinyal CDMA dilakukan cara berikut. Pertama, misalkan kalau kita ingin mengetahui menguraikan data dari pengguna 1, kita berikan kode dari pengguna 1, yaitu 0101. Maka sinyal CDMA yang diterima dikalikan dengan 0101. Coba perhatikan. Kemudian dari 4 bit hasil setelah dikalikan, kita cari rata-ratanya. Oke, kita lihat di sini. Minus 1 dikali dengan positif 1. Jadi analog dengan analognya, hasilnya adalah minus 1. Minus 3 dikalikan dengan minus 1, itu adalah 3. Jadi analognya kita kalikan, kemudian kita rata-ratakan. Nah, setelah dirata-ratakan, dapat positif 1. Positif 1 ini kita kembalikan, kita terjemahkan kembali menjadi data bit, yaitu 0 bit. Kemudian yang berikutnya juga rata-ratanya adalah 1 positif, berarti juga 0 volt. 0 bit. Kita lihat di sini kembali nilai awal itu akan muncul kembali di bagian penerima. Pada generasi ketiga, CDMA 2000 yang dikenal dari generasi yang dipublikasikan atau dikomersialkan, itu bukan hanya digunakan untuk mengirimkan suara, tetapi juga digunakan untuk mengirimkan data, karena bandwidth-nya yang dipakai itu kecil, sehingga mereka memiliki sisa bandwidth yang cukup besar untuk mengirimkan data. Jadi pada generasi 3G ini dikenal pengiriman data dan pengiriman suara bersama-sama dalam satu kabel. Nanti kita akan pelajari berikutnya pada pengiriman 4G dan 5G. Oke, di sini digambarkan adalah bagian yang sebelah kiri mengirimkan suara, sedangkan bagian sebelah kanan mengirimkan data. Ini generasi ini yang dikenal dengan FDO. Demikian pembahasan untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Bye.